Hello guys, apa kabar? Sebelumnya semalam gue udah upload video ya, tapi karena ada sesuatu hal yang harus gue benerin, jadi akhirnya gue take down dan sekarang gue bikin video versi barunya. Oke, di video kali ini gue bakal kembali share pengalaman gue bertemu dengan cowok-cowok dan kali ini gue punya sebuah pengalaman barengan kakak ipar gue lagi. Tapi yang pastinya dengan momen dan situasi yang berbeda. So, penasaran gimana ceritanya? Mari kita mulai. Waktu itu salah satu anggota keluarga gue ada yang sakit, jadi harus dilarikan ke sebuah rumah sakit. So, waktu itu mau nggak mau gue sama anggota keluarga gue yang lainnya termasuk kakak gue harus ke sana dan menginap di sana karena diputuskan oleh pihak sana harus dirawat inap. Singkat cerita, waktu itu sudah menunjukkan pukul 6 sore ya, dan tampaknya kakak ipar gue pun belum datang karena dia bekerja. Jadi yang duluan ke sana itu cuman gue sama kakak gue doang. So, saudara gue yang lain pun juga udah pada berdatangan menjenguk. Tinggal kakak ipar gue nih yang belum datang juga. Setelah gue nanti-nanti jam 7 lewat, akhirnya kakak ipar gue datang. Waktu malam hari itu dia dengan penampilan yang sangat fresh, yang sangat rapi banget karena baru pulang kerja, mungkin dia baru mandi gitu kan. Sangat ganteng sekali malam hari itu dan gue melihatnya terpesona gitu loh guys. Tumben-tumbenan waktu malam hari itu gue ngelihat dia dengan tatapan yang berbeda, padahal gue kan sering ketemu sama dia gitu. Mungkin waktu malam hari itu gue ada rasa kangen sama dia kali ya. Lalu dia pun masuk dan akhirnya kita ngumpul bareng, nemenin yang sakit dan makan bareng waktu itu. Karena kebetulan kita semua belum makan. Nungguin kakak ipar gue sih. Setelah beres makan, ya karena gue juga di dalam boring ya, akhirnya gue putusin buat keluar mencari udara segar sambil ngerokok. Setelah gue nyampe di luar dan beberapa saat kemudian tiba-tiba ada yang duduk samping gue dan dia adalah kakak ipar gue. Terus setelah itu kita pun berbincang-bincang. Terus dia nanya, kok bisa begitu, kenapa, gimana awalnya katanya. Ya nggak tahu sih, yang namanya sakit ya tiba-tiba aja kita panik ya, akhirnya ada saudara yang bisa bantu terus dibawa ke sini. Oh gitu ya. Ya juga katanya cemas ketika dengar kabar kakakmu bilang kalau ada yang sakit. Iya sih, untungnya udah dibawa ke sini dan ditangani secara langsung oleh dokter, jadi sudah mulai lumayan tenang lah gitu. Terus gue nanya sama dia, oh ya mau nginep nggak di sini? Terus dia jawab, nggak tahu sih, gimana kakakmu aja. Kalau kakakmu pengen nginep ya nginep gitu. Kenapa emangnya katanya? Ya nggak kenapa-kenapa sih. Kalau misalnya aku mah pengennya nginep di sini biar aku ada yang nemenin gitu loh. Terus dia bilang, ya gimana ntar aja ya. Soalnya belum tahu juga ntar gimana kakakmu keputusannya katanya. Oke deh, asip kalau gitu. Terus gue muji-muji dia dikit sih waktu itu sebenarnya. Tumben sih malam ini ganteng banget. Aku suka liatnya loh gitu. Sambil deg-degan gue bilang kayak gitu. Aduh, kamu bisa aja. Emang amat tiap hari kayak gini. Mungkin perasaan kamu aja tuh yang berlebihan katanya. Enggak loh, serius. Ganteng banget. Dan aku pas ngeliat pertama kali tadi masuk ke ruang itu, sumpah deg-degan banget ngelihatnya gitu. Bisa aja kamu ini. Dan kita pun masuk kembali ke dalam ya karena takut kelamaan, dan pas tiba di dalam gue lihat suasana udah mulai tenang. Ponakan udah ada yang tidur dan juga beberapa udah pada rebahan termasuk kakak gue. Dan waktu di dalam itu kakak gue bilang ke kakak ipar gue, dia bilang katanya, nginep aja deh semalam, nanti besok pagi kita pulang katanya. Dan gak sengaja gue dengerin itu, dalam hati gue seneng banget, bahagia banget. Akhirnya dia nginep di situ dan nemenin gue. Ya walaupun gue belum ada planning apa-apa sih guys, cuman seneng aja gitu waktu itu. Pas gue denger kakak ipar gue dan kakak gue mau nginep, gue seneng banget.
Tapi waktu itu gue kan masih di dalam ya. Beberapa saat gue di sana gitu kan sambil main handphone, gue perhatiin kok kakak ipar gue rebahan dan hampir kayak tertidur gitu loh guys. Apa jangan-jangan dia tidur kali ya? Waduh, malah tidur deh. Padahal gue pengen nyari temen sama dia, kali aja bisa do something lagi sama dia gitu kan. Terus karena beberapa saat di dalam gue boring main HP terus, akhirnya gue putusin keluar waktu itu dan gue menuju ke tempat buat ngerokok lagi. Dan ketika beberapa saat gue ngerokok, kok kakak ipar gue nggak nyusul ya, mungkin memang tidur kali ya, tapi nggak apa deh gitu. Hampir gue agak putus asa kali ya. Tiba-tiba waktu itu dia ada nyamperin lagi guys. Dengan senengnya gue langsung ngeliat dia senyum gitu kan. Terus dia bilang, kirain kemana tadi nyariin katanya. Cie nyari ini gitu, kangen ya kata gue gitu kan. Ya enggak sih, takut ada apa-apa aja, di sini kan jauh kemana-mana katanya. Cie, perhatian banget nih kakak ipar gue sekarang gitu kan. Ah, bisa aja kamu mah cina. Akhirnya ya nginep juga gitu kan. Ini yang aku pengenin sih sebenarnya. Lah emang kenapa gitu? Ya nggak apa-apa sih, akhirnya kan ada yang nemenin. Ya juga sih ya. By the way, kangen nggak? Kangen apa nih katanya? Ya kangen kayak dulu Maksudnya ya itu tuh kita gitu kan. Oh itu maksudnya. Emangnya bisa di sini? Ya nggak tahu juga sih, soalnya nggak tahu di mana juga ngelakuinnya, gue bilang gitu kan. Hah, bisa aja kamu ini. Tapi sih ya juga jujur ya, sebenarnya juga pengen sih katanya, kangen juga gitu. Makanya juga ini kesini nyariin, sebenarnya juga nyariin kamu. Ya siapa tahu gitu kan, bisa gitu lagi. Tuh kan sekarang udah mulai suka ya, udah mulai nyaman ya gitu kan, gue bilang kayak gitu. Ya gitulah pokoknya. Iya sih sayang, tapi di sini di mana ya tempatnya? Bingung. Udahlah nggak usah dipikirin katanya. Tunggu dulu kayaknya aku punya tempat yang lumayan bisa buat berduaan deh. Di mana katanya? Ada sih, ada kayak gang sempit kecil gitu kan, gelap gitu. Tapi nggak tahu kalau jam segini kayak gimana suasananya. Yuk kesana yuk gitu kan. Ayo deh. Temenin katanya. Lalu gue pun menuju ke tempat itu guys. Dan tempat itu emang agak keluar dari komplek. Jadi agak beberapa meter keluar gitu loh. Terus ketika udah tiba di sana, ternyata bener banget guys. Suasananya sepi banget, gelap banget gitu ya. Udah kayak gitu kayaknya aman nih di sini gitu kan. Terus pas tiba di sana gue langsung bilang ke dia, ini dia tempatnya. Gimana, sepi ya? Iya sih sepi. Sudah kayak gitu, emang mau ngapain di sini katanya. Iya, masih pakai nanya. Terus dengan sangat spontan, waktu dia bilang kayak gitu, gue mulai mendekat dan dia diem aja. Dan dia pun sama waktu itu. Ya kita kayak udah punya perasaan aja guys. Jadi malam hari itu tuh bukan lagi perasaan yang doang gitu, tapi kayak udah lebih ke feeling gitu. Setelah kayak gitu, kita bertatapan mata dan saling mendekat. Lama-lama ya kita ngelakuin ini gitu di tempat itu. Dan itu seneng banget, bahagia banget gue guys. Deg-degan juga, jadi seolah-olah kayak gue tuh udah punya perasaan sama dia gitu loh malam hari itu. Dan setelah kita gituan sebentar, karena waktu nggak mungkin lama-lama ya, akhirnya gue pun langsung melancarkan aksi ke area yang dia inginkan. Waktu itu karena suasananya di luar kayak gitu, gak mungkin kita full, jadi gue hanya membuka area yang memang untuk dibuka aja. Dan pas ketika dibuka, wow banget, udah dalam keadaan yang sangat bangkit. Lalu dengan sangat senang dan semangatnya gue mulai ngelakuinnya di tempat itu malam hari itu bareng dia. Suasana gelap, sepi, walaupun ada nyamuk juga sih, tapi nggak jadi masalah. Gue enjoy menikmatinya malam hari itu dan dia pun enjoy. Kita berdua sama-sama enjoy dan menikmatinya. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya dia menumpahkannya. Cepet sih, karena terbawa adrenalin juga kali ya guys. Atau mungkin emang kakak ipar gue yang sudah terlalu lama pengen digituin. Setelah itu kita langsung buru-buru, udah kelar nih ya. Kita langsung buru-buru dan
segera kembali ke tempat nongkrong tadi. Kita pun di sana ngerokok sebentar dan ngobrol sebentar. Gue bilang sama dia, gimana tadi, enak gak gitu kan? Mantep deh pokoknya, udah lama soalnya nggak digituin. Tahu sendiri kan sama kakakmu nggak pernah digituin katanya, cuman kamu yang bisa katanya. Asik. Oke deh kalau seneng gitu kan. Kamu sendiri gimana, seneng nggak? Seneng banget lah gitu. Ya udah, setelah itu kita ngobrol sebentar sambil ngerokok, terus kita langsung menuju ke kamar karena udah kelamaan, takutnya pada curiga dan nyariin gitu ya. Pas nyampe di sana, suasana udah hening, udah pada tidur. Terus gue ambil tikar yang ada di dalam yang nganggur. Kita pun rebahan di luarnya. Dia tidur dan gue pun tidur. Ya itulah guys, pengalaman gue bareng kakak ipar gue ngelakuin diam-diam curi-curi kesempatan gitulah ya di tempat itu malam hari itu. Gimana? Semoga terhibur ya guys. Oke. Next gue bakal share pengalaman gue yang lainnya. See you. Thank you for watching and see you next time.